dari ada warning dari ini dari ayo museum semuanya kamu. teman-teman. Nah, gitu kan ya semangat semangat untuk ininya untuk tugas akhirnya. Nah, kemarin tuh ada siapa ya? Ada Disti itu yang dari Tasik ya. Mau sama juga mau masuk bab 3. Nah, hari ini baik kita mulai ya bimbingan keberapa kita ya? Kita udah keberapa sih nih? Kalau di Lupa aku. Kelima tapi ya selalu apa? selalu ngisi ini kan, selalu ngisi LMS kan? Selalu, Iya. selalu. Cuman Iya. kayaknya saya malam ini mau mulai apa namanya istilahnya memverifikasi lah gitu ya. Karena kan harus ada di harus 8 kita ya. Nah, baik, kita mulai saja. Mari kita lihat mana-mana share. Saya sudah lihat yang bab 3 ya kemarin ya. Karena ternyata bab 3 itu lumayan nih udah mulai agak-agak ngejelimet ya nanti implementasinya seperti apa, hitungan-hitungannya dan lain-lain. Nah, jadi model pembelajarannya apa nih yang kemarin tuh? Explanatory itu. Explanatory itu ya, karena kan ada dua keputusan, ada dua variabel untuk ya ini cocok ya. Cuman ini diperhatikan font. Nah, walaupun Hmm. kelihatan fontnya beda, font diperhatikan. Karena kan sesuai dengan ini apa? Ini nanti kan dirubah kan ya? Ini kan kalau kalau jadi berwarna begini, kalau dirubah kan nanti menyesuaikan ya. Karena kelihatan saya paling hafal nih. Kalau yang di dalam ini apa Calibri, kalau yang di ininya Times New Roman. Walaupun saya tuh kalau penelitian kan harus sesuai ini ya. Tapi kalau laporan-laporan saya nggak suka Times New Roman tuh. Karena seperti skripsi. Nih ya X1, X2 sehingga nanti kan keputusan pembelian. Oke. Ini ya jenisnya ya. Di mana ada variabel-variabel sip. Hmm. Mhm. Metodenya nanti wawancara tuh mau pakai apa aja? Google Form ya, pakai Google Form. Ya, Wawancara kan akan dilakukan juga ya, iya, insya Allah. kalau nyempet. Minimum ada, yang dinamakan wawancara sebetulnya nggak mesti datang ya. Kan kalau Iya. persepsinya kan wawancara tuh kita datang, wawancara live langsung apa segala macam. Mungkin ya itu tadi ini kan termasuk wawancara juga kita nih. Ada buktinya melalui WhatsApp call misalnya atau melalui conference itu juga disebut dengan wawancara. Yang penting ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada user-user. Kepada siapa aja sih nanti? Nanti kita lihat ya. Kepada siapa saja peneliti apa surveinya itu akan disebarkan gitu. Objeknya, oke, sumber data. Nah, sumber datanya, ini tinggal dirapihkan saja ininya ya. Apa namanya nih? Margin-marginnya ya, margin. Di- Maksudnya dirapihkan, ngerti kan? Ini nih. Nah, Ya. ya. Ini mungkin maju ke. Saya takutnya kalau dirubah di sini jadi kacau nih. Nanti aja pas lagi offline ya, ataupun ini. Jadi kan biar karya ilmiah itu kan harus indah dipandang. Cie. Selain isinya apa namanya? Ih, mulai lagi deh nih. Udah ada ya. Hai. Nah, jadi data primernya adalah kuesioner Google Form. Udah, udah buat itunya, kuesionernya. Kata apa Belum namanya sih, Bu. itunya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti kita bahas juga ya, tapi yang pasti kan melalui Google Form terus apa saja pertanyaan-pertanyaannya kan ya berdasarkan sesuai dengan judul dan juga sesuai dengan indikator-indikator apa ya kan ada yang di bab 2 lah ya. Yang di bab 2 itu kan berbicara tentang indikatornya, teori-teorinya. Nah, itu yang dijadikan sebagai bahan pertanyaan. Kalau data sekunder,
Itu tadi ya. Oh, kan dapat kan ya kemarin ya, kalau saya lihat kan dapat ya dari perusahaannya ya, dari si coffee shopnya ya. Dapat ini nggak? Dapat buk, dapat apa istilahnya tuh data gitu ya. Selain wawancara kan dapat data ini loh, laporan perkembangan. Nah, itu juga termasuk data sekunder ya. Kadang-kadang suka ditanya, mana data sekundernya, mana hasil kuesionernya. Nah, itu siap-siap ya. Disimpan di dalam sebuah drive kalau perlu di apa, Mil? Di scan ya, disofilekan gitu ya, ditaruh di dalam sebuah di drive kita, misalnya ada folder data, ya, hasil kuesioner ini. Ada data-data lainnya, misalnya ada data pemasaran. Kalau data keuangan mungkin secret ya, atau nggak tahu tuh akan dikasih nggak kira-kira. Insya Allah nanti saya tanya lagi sih, Bu. Ya, maksudnya kan keuangannya maksudnya secara keseluruhan aja pendapatan gitu ya, atau pendapatannya itu turun atau naik dalam beberapa waktu ke belakang ini gitu ya. Nggak usah minta secara detail apanya lah gitu. Kalau akun media sosial kita kan bisa screenshot ya, udah pasti bisa dilihat ya. Populasi dan sampel. Nah, kita pakai Slovin ya. Nanti kita implementasikan di bab 4. Yang merah-merah di tinggal gini aja ya, tinggal di klik kanan itu kan. Nah, ini apa coba? Kenapa saya kasih komen? Kelihatan nggak? Yang kuning itu, Bu. Ya, fontnya berbeda. Warna. Ya, fontnya berbeda. Nah, tinggal ini tadi. Oke, operasional variabelnya disesuaikan karena ini tuh digital marketing. Hmm? Ini merah ya, padahal yang betul ini ya. Kan kita, nah kalau table kan bahasa Inggris ya. Ya. Oh. Padahal betul, ini kan bahasa Indonesianya tabel ya. Tabelnya oke. Kalau kemarin tuh udah dapet kan ininya ya, grand teori ya, digital marketing tuh yang apa-apa segala macam ada kan ya? Yang Iya, pakai Bu. pakai apa jadinya lupa, Mil? Iya. Teori siapa sih lupa tentang digital marketingnya? Dari jurnal apa gitu ya, kalau nggak salah kan? Kenapa ini? Mhm. Nanti tuh akan bercerita berarti indikatornya kita lihat dari sisi itu ya Instagram dia ya. Instagram dia. Apa rencananya Mil? Konten visual. Apa yang maksud dengan Iya. konten visual yang akan nanti kita bahas? Foto, video? Bentar. Kayak, iya di Instagram gitu sih, Bu. Paling kayak Instagram ya? Instagram Ambil handphone story. dulu, kita lihat dulu itu ya. Saya mau lihat si apa namanya Instagramnya dia ya. Handphone mana sih? Udah mau lihat itu Instagram. Karena kan nanti kita bahas tuh kan si di sini kan konten visualnya. Apa sih lupa Instagramnya? Kopi, Karena eh, Dudung, Dudung Dudung Maman. Maman. Dudungmaman.com ya. Dudung Maman Iya. Kopi Karangtengah. Karangtengah. Enggak, Bu. Yang ini. Iya, Dudung Maman. Yang Apa? ini Lebak Bulus. Iya, Tahu nggak munculnya Karangtengah. ini mah Karangtengah. Oh ya betul Karangtengah Lebak Bulus Iya, ya. Lebak Bulus. Iya, 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 iya. Nah, nanti kan yang akan dibahas ini kita sedang mengidentifikasi kan, mengidentifikasi ada.
konten-konten mereka ya. Aduh, aduh, kok gelap. Nanti dipilih aja lah konten-konten videonya ya, yang sesuai yang akan dibahas tuh, yang menariknya apa dari konten yang mana gitu. Ini kayaknya kopinya ini ya, kopinya tempat kopinya dewasa gitu ya. Dewasa tuh anak muda. Nanti pilih ya. Gen Z. Enggak, kayaknya ini bukan Gen Z. Hah? Campuran, Bu. Campuran ya. Eh, ada yang lucu-lucu kak? Ini baristanya nih. Ya nanti dipilih aja, di review istilahnya ya. Konten visualnya tuh menurut ilmunya, menurut kita sebagai peneliti bagaimana susunan-susunan ini harus Mila harus belajar tentang ilmu Instagram loh. Ya, kalau ngambilnya dari Instagram kan media sosial dia, foto atau videonya. Iya, Bu. Kalau TikTok ada dia mereka? Nggak ada deh kayaknya. Nggak ada. Ada lah pasti ada ya. Coba kita lihat TikToknya. Bahagianya tinggal di kota. Dudung juga. Dudung, mama. Dudung, maman. Kopi. Nggak ada nih. Tapi coba nanti. Oh ada. Oh sama nih. Antara video dengan yang di TikTok ada nih. Oh ya itu nanti kita bahas lah ya. Tapi yang pasti di media sosialnya, Instagram, TikTok, apalagi dia suka ngapain lagi? Apalagi Facebook masih main dia? Facebooknya masih main nggak? Selama ini media sosialnya apa aja? Is, ya pokoknya nanti di ini ya, di apa namanya, dicek. Hmm. Kenapa ada warna-warni begini? Is, screen saya masih muncul nggak? Screennya masih muncul nggak, Mil? Muncul, muncul, Bu. Oh, muncul ya. Oke. Jadi nanti mulai dari ininya ya konten visualnya nanti dicari video-videonya ya. Video-videonya seperti apa, Iya, Mbak. disiapkan, mana yang dipilih lah, satu atau dua video lah gitu. Lalu interaksi respon. Nah, berarti harus ada adminnya juga ya, si Miminnya ya, pengelola akunnya. Nah, karena kan ini berhubungan dengan ini ya, ada konten, pengelola akunnya apakah dia masih manual atau pakai AI atau pakai mesin. Tapi biasanya namanya pengelola akun pasti ada orangnya dong ya, si adminnya ya. Nah, apakah dia nanti hubungannya dengan kualitas pelayanan kalau kita nge-DM? Fast respon atau slow respon? Nah, itu juga harus dicek ya. Udah pernah ngecek belum? Udah pernah dicek belum? Atau kita ngecek? Nanti saya DM ah. Ya, bener. Kita DM, tanya informasi kah atau apa? Apakah si pengelolanya itu jangan-jangan si akunnya, tapi akunnya aktif ya? Coba-coba. Ini terakhir dia Aktif. ngepost tanggal 20 Maret. Hah? 20 Maret. Bentar. Tapi dia suka bikin story gitu sih, Bu. Kayak itu Bentar. 5 hari yang lalu, Bu, dia. Oh gitu. Itu yang dibintangin aja sih bulan Maret. Oh Itu iya yang yang ini ya. dibintangin. Ya. Iya, yang dipin. Ini ada nih Tapi dia Desember aktif sih. kopi pagi ya. Kopi pagi ada inilah maksudnya aktif ya. Cuman fitnya aja. Oh iya yang dipin ya. Kalau yang lain-lainnya, coba ini kapan? 5 day ago. Oh, oke. Saya mau DM ah. Coba aja. Message. Ya kan kita ngecek. Malam Kak. Malam Kak. Lah cuma gitu doang aja. Pasti kan
diri atau tidaknya dan segala macam kan harus fast respon ya. Mm. Orang mau mampir ke Instagramnya dia dan nge-DM itu juga udah hebat loh. Ya, berarti ada perhatian, ada interestnya lah gitu ya pelanggan itu mau ngapain gitu. Nah, lalu promosi digital marketingnya nanti dicek, ditanyakan juga. Nah, ini bisa dijadikan sebagai komponen apa namanya kuesioner ya, Mil? Promosi Bu. digitalnya menggunakan apa saja dan bagaimana gitu. Nih, misalnya promo-promo apa nih? Beriklan nggak dia? Kita lihat aja di situnya kan kalau beriklan itu ada sponsor gitu ya. Si ininya siapa namanya? Coba tanya dia beriklan atau tidak ya? Atau hanya Dia posting-posting kayaknya aja. enggak sih. Ya, posting aja sih dia. Padahal harusnya untuk menambah ya namanya digital marketing, beriklan tapi yang murah-murah lah atau harusnya ada ya budget marketing itu harus ada. Kalau hanya posting-posting aja berarti yang paling mampir ke followersnya dia 4.000 ya. Gitu. Karena ternyata di ilmunya ada promosi digital ya. Promosi digitalnya harus ditanyakan. Info promo digital yang membuat saya terdorong untuk membeli. Nah, ini ada promo nih. Ada apa nih? Akhir tahun diskon. Ada nih sebetulnya promonya ada. Ya, akhir tahun diskon ngopi 24 sampai 31 Desember kalau pagi-pagi katanya. Ini kan sebetulnya udah ada info, tapi diiklankan atau tidak. Biar ngepek ya. Sama profil online-nya ya dilihat aja dulu ya dari yang dimaksud dengan profil online menurut Mila apa Mil? Profil online. Coba di Instagram misalnya. Yang Mila tahu kelihatannya Kayak biasa. yang brand image gitu nggak sih, Bu? Hmm. Brand image-nya dari sisi penempatan Instagramnya itu tadi ya gambar-gambarnya dan itu tadi profil profesional dia sebagai toko kan toko kopi ya sebentar tadi memang dia sudah mencantumkan ininya nggak di sininya di bio-nya itu mana di bio-nya ya kan misalnya ada message apa nih ini ada saya klik ya oke dia udah link ke ini ke ketika diklik yang birunya ya Mm-mm. bionya tapi nggak tahu nih udah link tapi nyala nggak admin bantuan oke langsung ke WhatsApp ya tuh Mel nih kasih tahu ya ini kan udah saya klik ke Ya, Bu. tautan ya tautannya terus saya coba Mm. ke admin bantuan memang masuk ke WA continue oke tapi bukan bukan nomor WA nah ini di screenshot ya nanti Mila diklik di Instagramnya lah kan kita nomor WA but di sininya the phone number isn't on WhatsApp bukan nomor WA lah katanya di sini kan harusnya ya logikanya ya. Jadi nomor apa tuh nomor telepon kali ya nah, Iya. TikTok coba TikTok kalau TikTok oke kalau TikTok udah nyambung ya udah nyambung hanya tadi nanti masukannya yang WA tuh WA-nya belum jalan si nomornya ya gitu apakah karena itu termasuk profil online yang mungkin coba kesannya profesional nggak kredibilitasnya oke nggak kalau misalnya ada yang tidak nyambung ya wah ini mah kayaknya bukan nomor WA masa berarti kan ada hal yang kurang pas tapi kalau yang namanya kredibilitas atau profil online-nya ya link tree-nya itu atau di bio-nya itu lengkap semuanya gitu ya. Sip, dari sini ada yang mau tanyakan ini dulu. Oh, ya udah sih, Bu. Jadi aja mari kita ngopi ya. Oke. Ini ya nanti kita tanya. Oke, nah sekarang Mbak hubungannya dengan kualitas pelayanan. Yang Tera itu ya.
Tera, andal. Pesanan disajikan sesuai order. Oke, nanti kita kita lihat ya. Ini betul-betul harus banyak jadi misteri guys ini ya. Kita harus nyobain atau kita tanyakan kepada pelanggan, apakah ketika Anda memesan menu ataupun makanan ya sesuai dengan orderan, nah, siapa tahu mungkin lagi error pelayannya ya pesennya apa americano yang datang kopsus katanya gitu ya. Kan udah jelas kelihatan banget tuh apa namanya americano hitam gitu ya, ternyata ya itulah pada pada intinya. Waktu pelayanannya, nah waktu pelayanannya berarti apakah dia punya SOP nggak? Coba tanya ya di sini ya, cek cek apakah punya apa nih SOP ya, SOP. Kenapa kita harus cek tanya dia punya SOP-nya? Hmm. Kenapa Mil? Supaya apa ya? Ada prosedurnya dari awal sampai Ya, akhir gitu. kalau punya berarti kan kita berhubungannya dengan ini kita sedang bahas pelayanan, ya. Nah, untuk mengukur itu tadi indikatornya adalah kalau kata SOP minuman ketika ada taking order si makanan itu harus tersedia ataupun juga terrealisasi sampai dengan disajikan paling telat 10 menit. Nah, itu SOP-nya ya. Nah, itu kan menjadi panduan nih. Karena di sini ternyata salah satu indikatornya waktu pelayanan sesuai dengan harapan. Oh, cepet ya, cara gitu ya. Kan ada juga yang bisa, Mas, GPL ya. Kenapa ada GPL? Komplain kayak lama banget sih. Nah, mungkin itu tidak sesuai aturan atau tidak sesuai SOP gitu. Ini tadi yang coba di barista cepat tanggap atas orderan ya itu tadi ya. Itu juga kan nanti akan apa ya antara waiter dengan komunikasi antara barista ya. Dari waiter kan taking order ya, ngecek bukan ngecek apa namanya, menanyakan orderan, terus yang baristanya memenuhi ya orderan sesuai dengan orderannya itu tadi. Ada solusi saat terjadi kendala. Nah, apa nih kira-kira yang mau diambil? Hmm. Hmm. Harus ditanya juga ya, apakah ada kendala-kendala pesanan atau tidak. Pernah ada kendala nggak? Misalnya apa contohnya? Kendalanya mungkin kayak tempat parkirnya kali ya Bu sempit. Kayak misalkan kalau rame, Belum, belum, bukan. Itu nanti crowded. masuk ke Hmm. bukti fisik mungkin ya. Hmm. Ini yang ini nih, ada solusi saat terjadi kendala pesanan. Mungkin kalau lagi hektik, misalkan malam minggu rame jadi kayak agak lama orderan kayak gitu. Mhm. Terus solusinya Atau apa? ya, atau misalnya yang di order itu habis. Ya, karena lagi hektik itu, Ya. lagi rame, lagi banyak, ternyata sold out gitu kan ya. Tapi kadang-kadang saya suka aneh, oh, belum apa-apa, misalnya pagi-pagi, oh maaf Kak, sold out apa nggak ada, gitu kan ya. Bahan bakunya kurang kali Bu. Iya, karena kan masih masih pagi, saya pernah gitu ya, jam setengah 12 lah gitu ya. Masa jam segitu udah sold out baru buka jam 9 kan? Menurut saya sih kayaknya itu nggak ada bahannya, gitu kan ya. Tapi kan istilahnya jangan sold out, kalau sold out kan Hmm. laku ya, laku habis gitu kan. Mungkin harusnya ya sementara ini apalah gitu. Nah itu mungkin yang solusi saat terjadi pesanan kendala, apakah habis atau salah order bisa juga gitu ya. Nah itu nanti ditanyakan juga. Barista ramah menunjukkan perhatian, iya. Emang kalau menurut Mila, barista ini enggak guest contact nggak? Iya, menurut aku mah ya. Tapi kan barista biasanya di dalam, bukan di dalam ya di dapur lah ya. Iya. Cuma kan kadang ada juga yang kayak ngobrol. Ngobrol ada ya. Ah, ah, ah. Iya. Justru kalau kalau Kayak Starbucks. Misalkan nulis have a nice day kan kayak gitu ah ya, ya Bu. betul 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 bisa Di bisa kopinya makanan. iya. Jadi kayak ih.
kayak deket ada gitu. ada perhatian juga gitu ya. Atau kadang-kadang kalau saya sih suka ngeliatin aja, ngeliatin pesan gini gini gini, ngeliatin sambil ngobrol. Kan itu juga bisa ya. Saya mah nggak suka Hmm. yang asem misalnya. Suka nanya-nanya, ini kopinya apa sih? Oh ini campuran bu, gini-gini. Nah, itu juga sebetulnya kan ramah ya gitu. Bahkan pernah ada dia ya suka ngeliatin juga sih ya si dia udah handal banget gitu. Misalnya bikin apa? Bikin latte art kayak gitu. Ini nih spesial nih buat Meli, pernah ada digituin. Karena ya kita ngobrol-ngobrol ya gitu. Nah ini betul ini nih ya nanti kita tanyakan juga nih. Yang saya suka minta kebetulan kan kalau saya suka ngopi tuh, Mas kopinya apa? Saya pengennya ya pokoknya yang nggak asem tapi pengen strong gini gini gini. Dia ngasih ngasih solusi. Oh Bu, ini lebih baik berarti kopinya yang ini, yang ini, yang ini. Nah, ini maksudnya sepertinya ini ya. Mhm. Kebersihan tata letak, penyajian produk rapi. Oke. Tapi sekarang keren-keren ya si kafe-kafe kopi itu ya. Oh, estetik estetik ini kayak tempatnya ya. Nah, sehingga kalau udah dipromokan di digital marketing gitu ya, diiklankan, terus pelayanannya bagus, di sini kan, ini kan, ya pasti insya Allah sih biasanya pasti beli. Ya, ada nggak orang udah datang karena iklan, terus udah dilayani, terus dia nggak beli? Kira-kira ada nggak? Ya ada sih. Kalau dua-duanya baik gitu ya, istilahnya iklannya bagus, pelayanannya bagus, pasti beli dong ya. Tapi ada juga loh, udah beriklan, terus di sininya jelek, bisa jadi nggak beli loh. Ya, tadi misalnya salah satunya bukti fisik, tadi apa yang mau parkir, ya parkir, gara-gara parkir kita nggak jadi beli loh, karena misalnya nggak ada tempat parkir, nggak diarahkan atau tempatnya sempit itu wah nggak jadi padahal udah dari iklan. Nah itu bisa juga sebetulnya itu makanya kita bahas tentang keputusan pembelian ya. Keputusan pembeliannya ada apa nih, misalnya mulai dari apa di sini. Pengenalan ini yang maksud di sini pengenalan apa Mil? Dimensinya terdiri dari pengenalan produk memenuhi kebutuhan. Pengenalan produk kali ya, ini Iya. salah nggak, kurang nggak, pengenalan apa ini, coba coba cek, Pengenalan produk. akhirnya cek cek lagi ya, cek Ya, Bu. apakah ada yang kurang. Saya takutnya pengenalan apa? Bisa pengenalan produk, bisa pengenalan apa? Pokoknya tolong dicek ya. Pencarian informasi. Oke, yaitu tadi ya melalui Instagram dan segala macam. Dan evaluasi alternatif perilaku. Hmm. Merasa produk yang biasa dibeli tidak merasa produk yang biasa dibeli tidak kalah dibandingkan. Oh, ya ya. Ya, ada juga lah namanya customer itu kan perilakunya beda-beda ya. Termasuk kan Mila juga sering banget tuh kan pasti banyak customer yang berbeda-beda ya. Type of customernya yang aneh-aneh ya. Suka kalau lagi di ini anggap aja misalnya ini kan tentang pelayanan ya dan keputusan pembeli ya. Customer yang menyebalkan ada kalau di pesawat. Ada aja sih, Bu. Terus how to handle-nya ya itu Pak tadi kan balik lagi ke di sini sebetulnya pelayanannya ya, Iya. komunikasinya atau misalnya ada yang cerewet. Ada aja, Bu. Kayak apa aja di komen gitu. Kayak harus sabar. Harus jawab. By Oh gitu. prosedur lah, Bu, ini. Kayak gitu kan. Oh gitu. Oh, gitu. Apa misalnya contohnya makanan Banyak atau sih, Bu. Iya. fasilitas?
Iya, misalkan kayak terbang domestik kan cuma snack pizza atau muffin, terus ada yang komplain. Kenapa kalau tiap aku terbang, makanannya selalu ini? Ya kan dalam hati aku ini kan pesawat bukan restoran. Cuma kan kita harusnya jawabnya polite ya, bukan ini by prosedur. Kalau short flight emang cuma snack aja Bapak Ibu gitu. Jadi Oh gitu. kasih pengertian lah, komunikasi aja sih yang baik. Betul betul. Tapi balik lagi, Iya. kan memang short menu, apa namanya short flight itu berarti kan snack. Memang nggak itu, nggak jenisnya pasti macam-macam kan? Itu aja Klasiknya cuma mungkin ya. pizza atau muffin. Iya, Ah, paling beda rasa aja. oh. Mungkin kebetulan dia berkali-kali ya, jadi udah apa? Ini pasti pizza nih, gitu ya. Dia pasti muffin nih, gitu kan dia. Sama apa? Sama jus atau mineral water. Iya, jus. Iya, jus atau Pepsi, teh, kopi. Ada Ah. aja, Bu. Atau misalkan di ekonomi ini jusnya fresh gak? Kata aku kalau fresh di bisnis kelas Bapak mohon maaf. By prosedur itu iya bukan kan? Ada juga manusia yang nggak tahu diri. Astagfirullah. Tapi kan kita harus polite ya Bu. Jadi kayak komunikasi aja sih. Iya, iya. Senyum. Senyumin aja Bu. Ekonomi Tapi pengennya ini apa namanya istilahnya yang fresh orange tuh ya maksudnya iya, orange lah misalnya fresh jusnya juice. fresh juice. Paling kan sebetulnya Mm-mm. kalau ini bukan pasta ya itulah ada tertentu lah ya yang gitu-gitu lah ya. Dasar ya itulah type of perilaku pelanggan. Ya, nanti ini coba juga karena kita mau berbicara tentang keputusan pembelian, buku udah dapat buku tentang harus tahu ya buku atau rekomendasi tentang perilaku customer ya, customer behavior ya kemarin kan udah mulai baca-baca ya. Hmm, customer behavior. Nah itu udah mulai-mulai. Kalau nggak salah di atas juga kan ada takutnya apa namanya banyak yang itu tadi. After sales, kita mau mau itu nggak mau bahas? Ternyata harus dibahas juga ini ya after salesnya ya. Maksudnya after sales itu ketika sudah membeli. Bentar-bentar. Mang Gojeknya ini telepon. Iya Bu. Bip, bip, bip. Ya, bentar. Di mana ini Pak? Ini. Betul, betul. Memutuskan pembeli setelah membandingkan. Oh, paling sebel itu ya kalau dibanding-banding ya. Kayak gitu tadi. Ini kok gini ya. Ya, itu. Ya, harga tidak tidak ngabu bodoh istilahnya ya. Oke. Sip. Lanjut ke teknik pengumpulan data. Jadi berarti kita next setelah ini kita coba buat itu ya, buat kuesionernya ya. Kuesioner. Nah, tapi kuesionernya itu mau yang pakai apa? Skala Likert atau eh, hanya hanya pertanyaan-pertanyaan atau yang setuju, tidak setuju, yang gitu-gitu ya. Nanti kita ini kan juga pelajari. Rencananya mau gimana? Iya paling kayak yang setuju atau tidak setuju gitu sih Bu. Mm-mm. Yang 1 sampai 4, 5 apa segala macam itu ada teorinya. Ya, udah belajar lah mungkin di ini di apa ya? Mata kuliah apa ya? Research and Development kali ya? Statistik. Pasti lupa tentang bagaimana membuat dah kuesioner. Buka ya. Mulai buka-buka. Sip. Karena nanti kalau bab 4 itu kita harus sudah ada data. Ya, sudah ada kuesionernya sehingga kita bisa teknik analisis datanya, statistik deskriptif yang nanti kita baca ya ternyata dari hasil Google Form itu yang menjawab segala macam kita bahas ya gitu. Uji validitas juga nanti kita mulai coba. Ini biasanya kalau Bapak udah mulai pusing gitu kan ya.
Ini ikutin saja lah ya. Mhm, mhm. Nanti ini kan masih teori ya, masih teori. Nanti kita Hmm. implementasikan ke dalam apa? Sip, lokasi dan waktu penelitian, waktu penelitian di ini, di gini, bentar. Ini tahunnya diganti ya. Ya, Bu. Jadi kalau mau di sini misalnya 2025 November dan Desember di merge. Jadi di sininya tahunnya dipisahin gitu loh. Hmm. Pokoknya di sini ada split share atau apalah kalau nggak salah ya. Split share-nya jadi dua. Nanti di sana aja. Di sana di sana. Kolom dua ya. Coba. Benarkah? Nah, ini. 2025. Salah. Aduh. Nanti dibenerin ya. Harusnya kan cuma Iya, dua Bu. ini. 2 November Desember. Di sininya 2026. Tadi saya salah ngeblok kali ya. Oke. Ini dulu. Nanti lupa lagi. Disesuaikan tabelnya. Mulai dari penyusunan, pengajuan proposal, dan lain segala macam. Oh, mungkin kemarin tabelnya itu bukan tabel, komennya bu kok nggak ada tabelnya karena belum saya klik ya. Jadi nggak ada komentarnya ya. Oke, sehingga ini mau gini aja nih. Ah, Januari, Februari. Oke, Bismillah lah ya. Pokoknya Februari harusnya beres. Kenapa sampai April? Berarti kita rencananya April dong. Ya siapa tahu ya nanti di Ya akhir. Allah, ampun. Mudah-mudahan bisa di Februari ya. Gitu. Oke sip, boleh-boleh. Ini mah bab 3 sih udah oke. Hanya tinggal berarti next selanjutnya adalah gimana kita untuk menyusun sebuah kuesioner. Menyusun sebuah kuesioner, kita mulai buka-buka, cari rekomendasinya ya, Mil. Ya, Bu. Kalau Google Form-nya kan gampang, cuman sih caranya itu tadi, gitu kan ya. Berarti kan ada yang pakai puas, berarti yang pakai ya, coba yang namanya skala Likert itu ya. Berarti kan di situ juga sih menyesuaikan. Yang susah itu adalah membuat pertanyaannya dulu. Kalau dimasukkan ke dalam Google Form sih gampang. Ya tinggal ketik-ketik aja kan. Nah cuman berarti ada 3 bagian ya. Ya, Bu. Ada 3 bagian. Pertama tentang digital marketing. Pertanyaannya berapa? Tentang apa lagi tadi? Sebelum keputusan pembelian, ya itu tadi ya pelayanan. Berarti ada 3 bagian dalam membuat kuesioner itu. Nah, pertanyaan-pertanyaannya disesuaikan dengan indikator-indikator, indikator yang ada di tadi kan di atas sama lihat lagi bab 2 sama bab 3 itu tadi. Gitu. Ya. Nanti sebelum kita launching, sebelum kita sharekan, nanti saya lihat dulu ya. Wapre aja WA aja lah gitu. WA aja Bu ini kuesionernya coba diklik apa segala macam. Nanti kita kasih komentar. Gitu. Oke. Begitulah. Bu, cara nentuin berapa banyak responden yang buat itu? Soalnya kan customer kan beda-beda, ada yang harian, ada mingguan, ada bulanan. Nah, Mhm. cara nentuin buat kita sebar ke berapa orang itu gimana? Itu tadi Buat questionnaire. sebetulnya pakai pakai teori Slovin itu ya. Hmm. Yang tadi Slovin itu berarti kan kita rencananya sebentar saya juga karena baru baca hari ini tadi. Berarti pegawainya di sana ada berapa? Dia kan ada barista, ada waiternya. Aku belum nanya lagi sih, Bu. Nanti aku coba ini sama teman aku deh, Bu, yang di Indo. Ya, ya. Kali ini ya. Dikulik lagi. Kan yang dipertanyakan ini ya. Nah, coba saya aja dulu sebentar ya persentasenya adalah kita yang pakai kecil aja kali ya. Rentangnya ya. Hmm, mm, 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 mm. Ini kan sebetulnya 10 sampai 20%. Tanyakan aja biasanya ya. Kita itu karyawannya ada berapa? Coba kalau bisa sih all karyawan. Ya.
10% sebentar. Yang bisa ditelan nanti kita ini ya, kita refresh lagi ya. Saya jadi lupa lagi nanti ya. Tapi yang pasti kita pakai ini ya, biar ketahuan jumlahnya berapa. Biasanya minimum banget lah, minimum banget itu di angka 20 sampai 30-an dulu lah ya. Bisa kan? Sebanyak itu? 20 sampai 30, oh respondennya. Mm-mm. Oh iya. Nanti kita coba fixkan ya. Saya pokoknya baca-baca dulu yang terbarunya. Pokoknya kita fokus aja dulu nanti si respondennya itu udah tanya belum? Kalau karyawan dan manajemen kan gampang ya. Kalau customer gimana ya? Mau nggak dia ngisi gitu loh? Karena kalau mau ngisi itu berarti sebetulnya harus ya kasih gimmick loh. Atau biasanya titip ke kasir itu tadi untuk pelayanan Iya. izin Kak gitu ya boleh nggak apa namanya mengisi kuesioner makanya jangan terlalu banyak-banyak kuesionernya ya. Nah, misalnya Hmm. pertanyaannya 5 ya sesuai dengan indikatornya itu tadi aja tapi ada 3 bagian. Saya aja yang lagi ngisi ini yang doktor yang S3 udah banyak indikatornya pertanyaannya banyak males. Tapi karena teman ya ikutin lah gitu ya. Makanya sebetulnya mencari database itu mahal ya. Untuk yang responden itu mahal loh gitu. Bukan mahal dan juga maksudnya mahal karena ya itu tadi susah nyarinya ya gitu. Yang mau mengisi karena kan harus real fix jangan asal-asalan kan ada juga kalau Google Form itu jeleknya adalah mungkin kalau cepet-cepet cek, 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 asal oke 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 oke. Padahal sebetulnya harusnya ya sesuai dengan pertanyaan itu tadi ya gitu. Pertanyaannya simple, jangan terlalu panjang. Jadi narasinya, apakah Anda gini nih, gitu aja lah. Jangan cerita dulu, terus janganlah gitu. Kan kita sendiri juga sama ya. Kalau panjang-panjang males ya bacanya kan. Iya, Bu. Aha. Sip, bab 3 oke. Berarti kalau bisa nanti kita ketemu lagi itu. Karena kan kalau bab 4 nanti kita baca juga ya, yang bab 4 juga ya. Pokoknya fokus minggu ini ke kuesioner dan si pengisian-pengisiannya dan pertanyaannya. Ya, Bu. Sip, oke itu saja mungkin apa namanya bimbingan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah semangat dan juga apa namanya tambah pusing katanya gitu. Ya. Sebelum kita ini kita foto dulu sebentar. Sip, 1, 2, 3. Tadi saya bukain dulu deh bentar. 1, 2, 3. Hmm. Jadi besok udah mulai tugas lagi nih. Iya, Bu, tiap hari terbang, Bu. Ini baru libur. Kirain long weekend. Apa Gak akhir kenal, tahun Bu. ya, akhir tahun ya. Enggak ya. Tidak mengenal tanggal merah. Enggak apa-apa biar bonusnya gede. Sip, mungkin itu saja. Terima kasih hari Minggu nih ya kita sama-sama mudah-mudahan bisa mencapai targetnya juga. Ya, kita Hmm. stop record. Kasih, Bu.